Nanti ini perlu apa ya, adik-adik otak-atik ya, nanti dicoba ya. Jadi sekali lagi, operasi pada himpunan bilangan-bilangan itu tidak hanya penjumlahan dan perkalian, adik-adik ya, tidak hanya penjumlahan dan perkalian. Nanti ini silakanlah nanti Mbak Fitriani ini mau untuk PR atau tidak silakan ya. Karena ini kita hari ini dasar-dasarnya saja ya. Oke. Nah, jadi ini nanti sudah ada ya bersifat asosiasi. Silakan dicoba bagaimana mendapatkan elemen netralnya, silakan dicoba dicari gitu ya. Nah, ini bagaimana Anda mencari inverse-nya ya. Saya kira ini. Nah, adik-adik, selain operasi penjumlahan itu ya, selain sudah kita kenal pada himpunan bilangan-bilangan, operasi penjumlahan itu juga kita kenal pada himpunan matrik ya. Adik-adik sudah pernah tahu mendapatkan mata kuliah aljabar linear elementer atau mendapatkan aljabar vektor matrik ya. Kalau Anda mempunyai himpunan semua matrik berukuran 2x2 ya, 2x2 saja ya, jadi himpunan 2x2, bisa bayangkan ya, 2x2. Jadi nanti A-nya itu matrik A dan B berada di sana. Berarti A dan B itu adalah matrik berukuran 2x2 dengan komponen-komponennya di R ya. Ini M2 cross 2R. Maksudnya adalah himpunan semua matrik berukuran 2x2 atas R ya. Nah, nanti Anda sudah tahu bisa menjumlahkan. Karena dua matrik tersebut ukurannya sama, maka Anda akan bisa mendapatkan dua buah matrik A dan B berukuran 2x2 itu, Anda akan mendapatkan A ditambah B itu juga berukuran 2x2 dan komponen-komponennya bilangan real ya, bilangan real. Nah, ini Anda masih ingat ya bahwa penjumlahan matrik itu bersifat asosiatif dari Ale ya. Penjumlahan matrik di dalam himpunan matrik itu ada matriks yang kalau dijumlahkan dengan sembarang yang lain tidak mengganggu ya, hasilnya tetap sembarang yang lain tadi. Maka apa? Yaitu matrik apa, Adik? Matrik yang semua komponennya, matrik 2x2 yang semua komponennya 0 ya. Nanti kan kalau dijumlahkan, karena menjumlahkan dua buah matrik itu adalah matrik baru yang ya, elemen-elemen yang seletaknya itu dijumlahkan ya, menjumlahkan elemen yang seletaknya, maka ini Anda akan bisa menambahkan ini. Nah, ini ada Adik. Nah, nanti Adik, ini ya. Ini kan Ibu hanya tadi membicarakan untuk yang matrik berukuran 2x2 atas R. Ini wajib ditanyakan apakah sifat itu, bahwa sifat himpunan matrik berukuran 2x2 atas R terhadap penjumlahan merupakan grup, bahkan grup abelian itu akan dapat juga dibawa ke ini, himpunan sembarang matrik berukuran N kali N gitu loh. Himpunan kalau N tertentu ya. Nah, ini mempertanyakan sifat dari 2x2 ke N kali N ini kita sebut dengan generalisasi. Jadi tadi Anda belajar abstraksi, sekarang belajar generalisasi. Jadi generalisasi apa? Pertanyaannya, apakah himpunan semua matrik berukuran 3x3 atas R juga membentuk grup abelian? Apakah himpunan semua matrik berukuran 4x4 atas R juga merupakan grup abelian? Iya jawabnya. Karena apa? Kalau Anda mempunyai matrik bujur sangkar dengan ukuran yang sama, Anda masih bisa menjumlahkan. Dan dari aljabar linear elementer, penjumlahan matrik berukuran N kali N, bahkan M kali N juga begitu ya, N kali N saja, itu juga asosiatif. Anda bisa membentuk matrik 0 berukuran N kali N juga, yang kalau dijumlahkan dengan yang lain, hasilnya tidak terganggu. Kemudian Anda juga bisa menunjukkan bahwa kalau Anda mempunyai sebarang matrik berukuran N kali N, nanti Anda akan mempunyai matrik yang lain yang juga berukuran N kali N, yang kalau dijumlahkan hasilnya matrik 0. Matrik yang lain itu apa? Matrik
yang komponen-komponennya adalah negatif dari matriks semula, ya. Begitu Adik-adik. Nah, ini. Saya kira ini kita bicara matriks secara nanti di dalam rundown-nya saya itu dibutuhkan nanti bagaimana matriks berukuran apa, Dedek? Matriks berukuran n kali n gitu ya atas Zn. Nah, nanti saya akan ke Zn-nya dulu ya, ke Zn-nya dulu. Nah, Dedek. Nah, bagaimana dengan himpunan G? Ya, ini matriks berukuran 2 kali 2 dengan determinan 1 misalnya ya. Ini apa? Merupakan grup terhadap operasi perkalian matriks, tetapi tidak komutatif. Mengapa demikian, Adik-adik? Kalau Anda mempunyai 2 buah matriks berukuran 2 kali 2 yang determinannya masing-masing sama dengan 1, ya Adik-adik ya, maka nanti kalau Anda kalikan, ya, kalau Anda kalikan, jadi kalau Anda mempunyai matrik A, determinannya sama dengan 1 ya, Dedek ya. Dan Anda mempunyai matrik B, determinannya juga sama dengan 1. Nanti kalau Anda kalikan A kali B, determinannya berapa, Dedek? Dari Ale. Jadi ini belajar struktur aljabar itu enak sekali kalau sudah kalkulus, kalau sudah Ale. Karena contoh-contohnya bisa kita ambil dari sana. Ini Anda dari Ale ini sama dengan apa? Determinan A dikalikan dengan determinan B, begitu ya, Dedek ya. Sama dengan berapa? 1 kali 1. Sama dengan 1. Jadi memenuhi syarat untuk berada dalam G. Jadi tertutup. Operasi perkalian terhadap apa? Terhadap perkalian terhadap operasi perkalian pada himpunan matrik berukuran 2 kali 2, katakanlah saja ya, dengan determinan sama dengan 1, ini nanti akan tertutup. Asosiatifnya sudah jelas, kalian matrik itu asosiatif. Terus kemudian apa? Ada elemen identitas, yaitu matrik identitas 1001. Kemudian apa? Dia juga mempunyai sifat apa? Kalau Anda mempunyai matrik yang determinannya sama dengan 1, Anda akan mempunyai apa? Nanti apa? Determinan dari A inverse itu ya, A inverse itu ya. Maaf ya, determinan dari A inverse ini kan sama dengan berapa? 1 per determinan A ya, Adik-adik. Ini dari A loh ya, Adik. Ini sama dengan 1 per 1. Jadi sama dengan 1 juga ya, 1 juga. Jadi dapat ditunjukkan bahwa ini himpunan matrik berukuran 2 kali 2 yang dibatasi determinannya sama dengan 1 ini merupakan grup tetapi tidak komutatif ya. Nah ini nanti adik-adik akan dapat melakukan generalisasi. Tidak hanya untuk matrik berukuran 2 kali 2, tapi juga untuk matrik berukuran n kali n ya, n kali n. Nah, ini dengan determinan 1 ini juga akan merupakan matrik merupakan grup terhadap perkalian ya, begitu ya, Adik-adik ya. Nah, ini. Jadi Adik-adik belajar grup itu kan enak sekali kalau Anda sudah paham kalkulus dan juga sudah paham aljabar elementer ya, aljabar vektor matrik. Nah, ini. Nah, ini bisa diperluas lagi. Kalau tadi determinannya apa? Determinannya sama dengan 1, ini bagaimana untuk determinan A yang tidak 0? Artinya himpunan matrik yang invertible ya. Ini juga sama, masih merupakan apa? Masih merupakan apa? Masih merupakan grup terhadap operasi perkalian. Nah, nanti yang tadi apa? G yang tadi, ini ada Dek. Tadi kan punya G yang awal, yang apa Dek? Yaitu A, ya, A dengan apa? A-nya anggota ini ya, anggotanya ini ya, anggotanya ini dengan determinannya berapa, Dedek? Determinannya A-nya sama dengan 1. Nah, kalau ini saya sebut dengan G1, Anda juga jelas mempunyai apa? G1 ini adalah himpunan bagian dari G ya, himpunan bagian dari G. Ini merupakan grup terhadap operasi perkalian matrik, ini juga merupakan grup terhadap operasi perkalian matrik. Saya tidak akan diskusikan ya di sini ya. Nah, maka nanti G1 itu merupakan apa? Subgrup dari G ya, subgrup dari G. Saya kira ini untuk awal aja dulu ya, karena grup
himpunan bagian dari suatu grup yang terhadap operasi yang sama, operasinya kan sama, sama-sama perkalian matrik di 2 kali 2 ya. Ini menjadi apa? Suatu apa? Grup juga, maka kita katakan bahwa yang kecil itu adalah subnya yang besar. Jadi kalau yang besar itu grup, maka yang kecil itu subgrupnya ya. Saya kira itu, Adik-adik. Nah, ini nanti tidak akan terlalu lama di sini ya, Adik-adik ya. Di sini. Nah, ini Adik-adik. Nah, ini nanti ada contoh-contoh yang lain ya. Jadi membentuk grup membentuk grup dari grup yang ada. Tadi Adik-adik apa, Adik-adik? Adik-adik kan sudah mempunyai apa? Ini saya ke ataskan ya. Nah, ini tadi sudah merupakan grup. Ini juga merupakan grup. Nah, kita bisa membentuk Z cross key. Nah, ini nanti pada Z cross pertanyaannya, dapatkah didefinisikan operasi pada Z cross key sehingga Z cross key ini merupakan grup? Jawabnya adalah ya. Operasinya apa? Z cross key itu kan pasangan berurutan ya. X, Y dengan X anggota Z, Y anggota Q ya. Ini kalau Anda operasikan pasangan pertama dioperasikan dengan pasangan kedua, hasilnya adalah pasangan baru yang diperoleh dengan pasangan pertama komponen pertama adalah jumlah dari komponen pertama masing-masing ini, komponen kedua adalah jumlah masing-masing komponen ini ya. Nanti ini Anda dengan mudah akan bisa menunjukkan bahwa nanti hasil kali ini operasi ini ya ini akan berada di dalam Z cross key gitu ya, Z cross key. Nanti Z cross key ya. Nanti secara umum Adik-adik pada waktu Anda mempunyai 2 buah grup, sebut saja G star G, H star H, keduanya adalah grup, maka himpunan baru yaitu G cross H ini akan merupakan grup terhadap operasi bintang dengan operasinya ini ya. Jadi ini jadi kalau Anda mempunyai 2 buah grup, pada saat itu Anda bisa membentuk grup baru. Jadi nggak usah takut tidak punya grup ya. Ada tak hingga grup yang bisa kita bentuk dengan cara berbagai macam cara pengoperasiannya ya, pengoperasiannya. Oke, Adik-adik. Jadi matematik itu punya mainan ya. Kita punya mainan ini bisa untuk membentuk mainan baru. Kita punya grup 1, kita punya grup 2, kita bisa membentuk grup yang ketiga. Jadi kalau dengan kata-kata mainan kan enak ya. Ada 2 buah mainan, Anda bisa membentuk mainan baru ya. Anda mempunyai 2 buah grup, Anda bisa membentuk grup baru dengan cara yang sederhana sekali. Ya, oke, Adik-adik. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Saya kira ini nggak usah saja ya. Nah, ini kita ke sub pokok bahasan yang kedua. Nah, kembali ke sini Adik-adik ya. Z ya. Z itu kalau kita tuliskan secara mendaftar, itu kita tuliskan nolnya di tengah, 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Yang ke belakangnya, ke kirinya ya, -1, -2, -3. Nah, ini terhadap operasi penjumlahan nampak bahwa hanya ada 1 elemen netral, 0. Ya. Dan setiap elemen dalam Z hanya mempunyai 1 inverse. Akan ditunjukkan bahwa sifat tersebut, sifat yang fenomena yang kita lihat pada Z itu juga berlaku pada sembarang grup G. Walaupun di dalam aksiomanya tidak disebutkan terdapat dengan tunggal elemen netral. Walaupun dalam aksiomanya tidak disebutkan bahwa apa? Untuk setiap A di dalam G terdapat dengan tunggal A inverse. Di sana tidak mengharuskan. Tetapi kita akan bisa menunjukkan bahwa adik-adik ya, bahwa elemen netral dari suatu grup itu tunggal. Inverse suatu elemen itu tunggal ya, elemen itu tunggal. Jadi ini kita akan bisa menunjukkan ya bahwa jika G, jadi G sudah grup dulu ya, Adik ya. Kalau G merupakan grup, maka elemen netral dari G tunggal. Inverse setiap elemen dalam G juga tunggal. Ini tidak akan saya diskusikan di sini ya. Nah, ini Adik-adik. Pada waktu Adik-adik tadi kan kaitannya dengan ketunggalan. Yang kedua adalah kaitan dengan ini, bahwa kalau Anda mempunyai A di dalam grup G, gitu ya, A di dalam grup G, Anda mempunyai B di dalam grup G, gitu ya. Nah, ini nanti apa? Anda akan mempunyai AB di dalam G juga ya,
A star B ya, lengkapnya. A star B di dalam apa G. Nah, ini ada D. Kalau A, ini kan tadi punya inverse. Ini ada A inverse. Ya. Kemudian B ini juga mempunyai apa? B inverse, gitu ya. B inverse. Maka Anda akan mempunyai apa, Adik? Anda akan mempunyai A inverse, B inverse. Anda juga akan mempunyai B inverse, A inverse. Ya, nggak ada, Dek? Nah, sementara itu AB ini juga mempunyai apa? Inverse. A, B inverse. Ya. Nah, apa hubungan antara AB inverse dengan A inverse, B inverse, dan B inverse, A inverse? Ternyata, ya, adik-adik, ternyata kita akan mempunyai apa? Bahwa inverse dari AB itu bukan sama dengan ini, tetapi sama dengan ini. Ya, ini jadi apa? Inverse dari AB itu secara umum, ya, secara umum tidak sama dengan apa? A inverse, B inverse, kecuali dia komutatif ya, kecuali G-nya komutatif. Jadi apa? Anda operasikan dulu baru inverse-kan, hasilnya itu akan sama dengan hasil operasi masing-masing inverse-nya dengan urutan terbalik. Ya, dengan urutan terbalik. Nah, ya, yang kedua, ini tadi apa? Kalau Anda mempunyai A, Anda akan punya A inverse. Ini di dalam G. Ya, di dalam G. Ini ya. A inverse ini juga punya inverse. Ya. A inverse diinverskan. Ini juga berada di dalam G, Adik, ya, dalam G. Nah, nanti ternyata apa, Adik? Inverse dari A inverse itu akan sama kembali ke sana. Ya. Jadi untuk setiap A di dalam G, kalau G-nya sudah merupakan grup ya. Ini kalau G-nya apa? Kalau G-nya ini grup ya. G-nya maaf ya, ini grup. Ini harus punya grup dulu. Maka nanti apa? Inverse dari inverse A itu kembali ke dirinya sendiri, ke A, ya. Nah, ini nanti yang lain-lain saya kira tidak akan saya inikan di sini ya. Ya, begitu ya Adik-adik ya. Kita sedikit tentang grup ya, sedikit tentang grup. Nah, ini kok. Ya, oke ya. Sedikit. Nah, ini nanti kita tidak akan bicarakan di sini lah. Sekarang subgrupnya, adik-adik. Tadi di depan kita sudah bicara bahwa himpunan bilangan bulat, ya, himpunan bilangan bulat apa? Z terhadap penjumlahan, ya, merupakan grup. Maka kita tulis sebagai pasangan Z plus ya. Nah, di dalam himpunan bilangan bulat Z itu, Anda sudah tahu, Anda bisa mengumpulkan semua bilangan genap yang di dalam matematik dinotasikan dengan 2Z. Kelipatan 2. Jadi himpunan semua 2A dengan A-nya anggota Z. Ini jelas merupakan himpunan bagian tak kosong. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa terhadap operasi penjumlahan, genap tambah genap, genap ya. Asosiatif sudah jelas. 0 itu dapat dinyatakan dengan 2 kali 0. Kemudian kalau Anda mempunyai 2N, Anda akan punya negatifnya minus 2N. Ya, yang kalau dijumlahkan sama dengan 0 itu tadi. Nah, nanti ini dapat jadi apa? 2Z ini ya, ini terhadap operasi penjumlahan juga merupakan suatu grup. Nah, berbeda pada saat Anda menghimpun himpunan semua bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil itu dapat dinyatakan dengan 1 plus 2A dengan A anggota Z ya, Adik ya. Nah, ini merupakan himpunan bagian tak kosong juga dari Z. Tetapi beda dengan 2Z. 2Z tadi membentuk grup terhadap operasi yang sama. 1 ditambah 2Z, himpunan bilangan ganjil itu tidak membentuk grup terhadap penjumlahan. Mengapa? Karena kalau Anda mempunyai 2 buah bilangan ganjil, dijumlahkan adalah bilangan genap, tidak ganjil lagi, jadi tidak tertutup ya. Jadi tidak tertutup. Jadi ini tidak tertutup. Dengan demikian 1 ditambah 2Z itu
tidak membentuk grup terhadap penjumlahan. Nah, jadi di dalam sebuah grup itu himpunan bagian di dalamnya itu tidak selalu juga membentuk grup terhadap operasi yang sama, ya. Nah, adik-adik, pada saat adik-adik ketemu kata-kata tidak selalu, ya, tidak selalu, maka di situ ada makanan empuk, adik-adik. Makanan empuk apa? Di situ kita bisa membentuk suatu definisi. Kita mempunyai peluang membentuk suatu definisi, ya, adik-adik, ya. Jadi ini nih, ya, adik-adik, kita ini kan. Jadi ini. Jadi subgrup ini fenomena belum tentu tadi, ya. Ini kata-kata belum tentu, ya, adik-adik, ya. Jadi saya kata-kata belum tentu ini sangat saya sukai di dalam matematik, ya. Karena di situ Anda akan bisa membentuk suatu definisi baru. Anda akan bisa menjadi pioner, ya. Jadi kalau pembentuk definisi itu adalah pioner, ya, pembentukan suatu konsep baru. Jadi dari perbandingan antara 2Z dengan 1 ditambah 2Z tersebut dapat disimpulkan bahwa apa? Himpunan bagian dari suatu grup belum tentu merupakan grup terhadap operasi yang sama. Kenyataan tersebut memunculkan definisi subgrup. Jadi ini, ya. Nih, jadi dari kata-kata belum tentu inilah adik-adik muncul definisi yang kita sebut dengan apa? Subgrup. Misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari G, ya. Jadi kalau Anda mempunyai G, ya, grup, Anda mempunyai S, gitu, ya. S ini adalah himpunan bagian dari G. Dia disebut subgrup, ya. Kalau terhadap operasi yang sama dengan operasi yang bekerja pada G, yaitu ini bintang, ya. Ini kalau ini dikhususkan pada S, ini dia juga masih merupakan grup. Ya, adik-adik, ya. Gimana adik-adik? Senang nggak mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu bagaimana ketidak selalu berlakuan pada suatu fenomena, ya. Mendapatkan pada saat Anda mempunyai fenomena ketidak selalu berlakuan sifat tertentu, itu memberikan kepada kita peluang untuk menjadi ahli, begitu, ya, adik-adik, ya. Ya, ini saya katanya Mbak Fitriani dan teman-teman itu saya disuruh menjadi motivator, ya. Saya menjadi motivator. Bagaimana kalau belum tentu itu jangan malah ditinggalkan. Pada saat Anda ketemu suatu keadaan belum tentu, maka di situ itu memberikan kepada kita suatu peluang, ya, suatu apa? Peluang untuk Bu Yuni, sepertinya terputus, ya. Yang lain bisa dengar suara Bu Yuni tidak? Tidak, Bu. Oke, sebentar saya hubungi beliau dulu, ya. Mohon ditunggu sebentar, ya. Bu Yuni tadi terpental keluar Zoom. Sekarang beliau sedang mencoba untuk join kembali. Oke, baik. Bu. Ya, Bu. Pan
Tadi sampai mana, Mbak? Masih bagian 1, Bu. Oh iya. Setelah. Oke, bagian 1. Tadi, Mbak, ini melanjutkan ya? Oke. Saya teruskan ya. Baik, Bu. Kok belum bisa, belum ini ya? Dibuka sebagai co-host? Oh iya, sebentar, Bu. Sudah, Bu, silakan. Iya, maaf ya, adik-adik ya, ini ternyata ada trouble. Ya. Tadi sampai sampai sini ya. 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 Sampai sini ya, adik-adik ya, sebentar aja. Ini karena ini nanti akan dipakai ya. Nah, jadi adik-adik pada waktu adik-adik N, ini Anda akan bisa akan bisa mengeneralkan ya ke NZ ya, ke NZ. Ini jadi Anda bisa melihat bahwa pada himpunan semua pada grup semua bilangan bulat ini terhadap penjumlahan ini ya, ini nanti terhadap penjumlahan begitu ya. Nanti kelipatan N ya, NZ itu ini nanti akan merupakan membentuk grup juga ya, subgrup ya. Nah, dari sini nanti kita akan memakai ini nanti adik-adik. Kita akan memakai ini. Nah, saya kira yang ini sudah ini ya pengecekan bahwa suatu himpunan bagian merupakan subgrup atau bukan itu bisa tentu saja dilakukan kalau secara teoritikal itu dilakukan dengan mengecek apakah semua aksiomanya dipenuhi atau tidak ya, atau tidak. Nah, ini nanti di sini ternyata kita akan mempunyai syarat perlu dan cukup untuk mempermudah kita menunjukkan bahwa suatu himpunan bagian di dalam ya, kalau ini Anda punya G, ini Anda punya S itu ya. Ini nanti untuk menunjukkan S merupakan subgrup atau tidak, itu tidak perlu ditunjukkan keempat aksioma grupnya dipenuhi atau tidak. Anda bisa melihat dengan menunjukkan satu langkah saja. One step, Anda akan bisa menunjukkan bahwa himpunan itu merupakan subgrup atau tidak. Yaitu apa? Untuk setiap dua buah elemen di dalam S, nanti elemen yang pertama, ini dioperasikan ya, elemen yang pertama dioperasikan dengan inverse, elemen yang kedua ini berada di dalam S. Ini di sini adalah syarat perlu dan cukup ya. Jadi adik-adik necessary and sufficient condition itu kalau kita coba terjemahkan ya. Syarat perlu dan cukup ini SPC ya, syarat perlu dan cukup ini di sini jika dan hanya jika ya, jika dan jika untuk setiap dua elemen di situ berada di dalam ini. Oke ya. Nah, dari sini nanti adik-adik akan bisa melihat ya, menunjukkannya menjadi lebih mudah. Jadi contohnya aja, kalau Anda mempunyai himpunan matrik berukuran 2x2, maka himpunan matrik diagonal D, diagonal kan 2x2 ya, diagonal A1 dan diagonal A2 gitu ya, atau D1 dan D2, nanti kan kalau D1 dikurangi D2 itu akan diagonal lagi, jadi berada dalam D lagi. Maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa D itu adalah merupakan subgrup, ya, merupakan subgrup. Saya kira ini tidak perlu di sini. Nah, ini ada D. Kalau Anda mempunyai, ya, kalau Anda mempunyai dua buah himpunan, adik-adik akan bisa membuat apa? Kalau Anda mempunyai dua buah himpunan S1 dan S2 gitu ya misalnya ya, maka Anda akan bisa membentuk himpunan baru. S1 diiris S2, Anda bisa membentuk apa lagi? S1 digabung dengan S2, Anda akan bisa membentuk apa lagi? S1 dikurangi S2, begitu ya, dikurangi S2. Nah, ini masing-masing, ini adalah himpunan-himpunan baru di dalam di dalam kalau Anda mempunyai dua buah, Anda mempunyai grup G, Anda akan mempunyai, kalau Anda mempunyai dua buah himpunan, mempunyai dua buah subgrup di dalam G, maka Anda akan mempunyai dua buah himpunan. Maka Anda akan mempunyai bukan dua, maka tiga ya, dua buah himpunan, maka Anda akan mempunyai tiga himpunan yang lain. Pertanyaannya adalah apakah irisan dua buah himpunan dua buah subgrup itu akan merupakan subgrup lagi? Apakah gabungan dua buah
subgrup itu akan merupakan subgrup lagi? Apakah selisih dua buah subgrup itu akan merupakan subgrup lagi? Untuk itu, kita akan bisa menggunakan syarat perlu dan cukup tadi ya. Kita akan bisa menggunakan syarat perlu dan cukup tadi untuk mengidentifikasi apakah irisan dua buah subgrup itu merupakan subgrup lagi. Nah, ini dengan mudah ya. Kalau Anda mempunyai S1, S2 gitu ya. S2 di dalam H irisan K gitu ya. Maka Anda akan mempunyai apa? S1, S2 di dalam H, S1, S2 di dalam K. Menggunakan syarat perlu dan cukup tadi, S1, S2 inverse di dalam H, S1, S2 inverse juga di dalam K. Maka nanti Anda akan mempunyai apa? S1, S2 inverse berada di dalam H irisan K. Sehingga nanti H irisan K ini akan merupakan suatu apa? Subgrup juga. Nah, tetapi tidak demikian halnya dengan iris gabungannya. Gabungannya itu, ini ya, gabungannya itu belum tentu merupakan suatu apa? Subgrup. Mengapa demikian? Karena apa? Karena kalau Anda ketemu kata-kata belum tentu, maka yang untuk menunjukkan bahwa dia tidak berlaku, caranya bagaimana, Dedek? Belum tentu. Suatu sifat belum tentu berlaku, gitu loh. Maka apa yang harus Anda tunjukkan? Apa yang harus Anda lakukan untuk menunjukkan belum tentu berlaku? Maka Anda lakukan dengan menggunakan apa? Counter example, ya. Jadi ini misalnya saja 2Z ya, ini ya, 2Z digabung dengan 3Z gitu ya. Ini ya. Ini isinya apa? Himpunan-himpunan bilangan kelipatan 2 atau himpunan adalah himpunan bilangan-bilangan kelipatan 3. Nanti ini apa? Ada 2, ini adalah berada di sini karena dia kelipatan 2. 3 juga berada di sini. Tetapi 2 ditambah 3 ini sama dengan 5, ini tidak berada di sini. Sehingga apa? Kesimpulannya apa? Gabungan itu belum tentu merupakan subgrup. Begitu ya, Dedek ya. Saya kira ini saya clearkan dulu. Ya, oke. Nah, dari sini kita akan bisa menunjukkan secara umum bahwa kalau Anda mempunyai G adalah grup, ini apa? Ini ada himpunan indeks gitu ya. S ini adalah himpunan semua H alfa dengan alfa anggota himpunan indeks tadi. Ini adalah koleksi tak kosong dari subgrup-subgrup di dalam G. Maka irisan dari kesemuanya itu akan merupakan grup lagi. Saya kira itu dengan mudah akan bisa dilakukan ya pembuktiannya. Nah, mari hal berikut ini ya. Jadi ini saya kira itu sudah kita diskusikan tadi. Nah, ini ada deh. Pada waktu kita mempunyai suatu himpunan bagian di dalam ya, pada waktu Anda mempunyai suatu G gini ya, ini G, ini ya D ya. Tadi kita sudah sepakat bersama-sama bahwa himpunan dari himpunan bagian di dalam G ini, himpunan bagian di dalam G ini belum tentu merupakan apa? Belum tentu merupakan subgrup ya, belum tentu merupakan subgrup. Karena belum tentu syarat perlu dan cukupnya dipenuhi. Nah, pada saat X-nya ini merupakan subgrup, ini nanti X ini akan menjadi subgrup terkecil yang memuat dirinya. Ya enggak? X-nya subgrup kok. Maka X itu akan menjadi subgrup terkecil yang memuat dirinya. Bagaimana kalau X-nya ini bukan subgrup? Ya, bukan apa? Subgrup, bukan subgrup. Nah, maka pertanyaannya apa? Jadi ini ya, jika X adalah subgrup, maka subgrup terkecil di G yang memuat X adalah X sendiri. Jika X bukan merupakan subgrup, maka selalu dapat ditemukan subgrup di G yang memuat X. Jadi dia belum tentu merupakan apa? Subgrup, tapi kita akan selalu mempunyai mempunyai subgrup di dalam G yang memuat dirinya. At least adalah G sendiri ya, karena G itu kan merupakan subgrup juga. Jadi subgrup G ini merupakan subgrup yang terbesar yang memuat X, karena G sendiri tak. Nah,
Kita nggak tertarik dengan yang terbesar. Yang kita cari sekarang adalah bagaimana mendapatkan subgrup terkecil yang memuat X. Begitu ya, bagaimana mendapatkan subgrup terkecil yang memuat X. Nah, untuk itu, nah ini ya, untuk mendapatkan dengan menggunakan irisan dari sebarang subgrup, ya, itu merupakan subgrup lagi, maka kita mempunyai ide untuk mendapatkan subgrup terkecil yang memuat X adalah caranya apa? Pertama adalah kita himpun semua subgrup G yang memuat X, yaitu dibentuk himpunan semua subgrup yang memuat X. Jadi K adalah H subgrup yang memuat X. Ini jangan lupa ya, memuat X. Nah, kemudian nanti dibentuk irisan dari semua subgrup di G yang memuat X tadi. Jadi irisan dari semua himpunan yang berada di dalam K, yaitu irisan dari K di dalam K, jadi H di dalam K dengan irisan dari semua H dengan H-nya anggota K. Anda harus bisa membaca makna ini ya. Ini dibaca apa? Irisan dari semua H dengan syarat hanya berada di dalam K. Itu dibentuk irisan dari semua himpunan di K. Yaitu himpunan H ya yang berada di dalam apa? K tadi. Nah, dengan mudah dapat ditunjukkan dengan menggunakan syarat perlu dan cukup tadi, dia itu merupakan subgrup dan dia akan yang terkecil. Mengapa yang terkecil? Karena dia itu yang memuat K ya, memuat apa? Memuat H ya, memuat H. Nah, nanti jadi secara teoretikal kita akan bisa membentuk subgrup terkecil yang memuat H. Memuat X ya. Subgrup terkecil yang memuat X yaitu apa? Irisan dari semua subgrup yang memuat X. Oke, Adik? Nah, di sini itu kan cara mengkonstruksinya. Elemen-elemennya seperti apa? Ya, elemen-elemennya seperti apa? Elemen-elemennya itu nanti akan berbentuk ini. X1 pangkat T1 dioperasikan X2 pangkat T2, Xn pangkat Tn, meliputi seluruh Xi di sini. Ya, ini nanti akan dapat ditunjukkan dia tidak lain merupakan subgrup terkecil yang memuat X. Ya, ini kita tidak akan terlalu banyak di sini. Nah, ini saya tidak akan terlalu lama di sini. Nah, yang penting adalah ini. Ini salah satu yang harus kami introduce, yaitu apa? Bagaimana pada saat X-nya itu hanya satu elemen, sebut saja X0. Jadi X-nya adalah singleton ya, adik-adik tahu istilah singleton ya? Singleton adalah himpunan yang hanya terdiri dari satu elemen. Misalkan G ini adalah grup, jika X-nya ini adalah singleton, maka subgrup terkecil yang memuat X akan berbentuk apa tadi? Kan tadi kan X1, maka ini apa? X0 pangkat T1, X0 pangkat T2, X0 pangkat Tn. Dengan X0-nya ini anggota X ya. Nah, ini dengan TI-nya ini adalah plus minus 1 dengan N-nya di sini ya. Nah, yang tidak lain ini akan tidak lain apa? X subgrup terkecil yang memuat singleton X0 itu ini adalah berbentuk X0 pangkat N ya. Elemen-elemennya berbentuk X0 pangkat N meliputi seluruh N anggota Z. Nah, ini yang kita notasikan dengan ini, dan X0 ini belum tentu sama dengan seluruh G ya. Jadi yang penting adalah bahwa subgrup terkecil yang memuat X0 itu belum tentu sama dengan apa? Tadi adik-adik sudah saya ajak ya apa? Kalau ketemu dengan apa kata-kata belum tentu, Anda akan mempunyai peluang untuk apa, adik-adik? Ini. Tadi belum tentu merupakan subgrup, maka belum tentu merupakan grup ya, himpunan bagian dari suatu grup belum tentu merupakan grup. Nah, kalau iya kita sebut dengan subgrup. Subgrup terkecil yang memuat X0 ini belum tentu sama dengan seluruh G. Nah, dari kata-kata belum tentu itu tadi, maka kita akan mendefinisikan pengertian grup siklis ya, grup siklis ini adik-adik ya, grup siklis. Jadi adik-adik pagi ini
belajar bagaimana munculnya definisi subgrup, ini Anda akan lagi bagaimana munculnya definisi grup siklis ya, grup siklis. Jadi ini pembelajaran yang sangat penting sekali ya, adik-adik ya, tidak hanya sekedar apa dasar-dasar untuk kriptografi, tapi bagaimana kita adik-adik belajar bagaimana mendapatkan definisi dari suatu fenomena ketidak selalu berlakuan ya, suatu berlakuan. Ini nih grup siklis ya. Definisinya ini. Jadi ini kalau G ini adalah suatu grup G dikatakan siklis jika ada elemen di dalam G sedemikian hingga G-nya itu sama dengan subgrup terkecil yang memuat X0 ya. Ya, jadi ini contohnya apa? Ini. Mengapa Z ini merupakan siklis? Karena apa? Z itu akan sama dengan 1 kali Z ya. Jadi sama dengan apa? Yang dibangun oleh 1 gitu ya. Ya. Kalau R di dalam Z, himpunan Rn dengan N anggota Z terhadap operasi merupakan grup siklis. Yaitu apa? Dibangun oleh R ya. Jadi ini apa? RZ itu ini adalah apa? Grup siklis juga ya. Ini dibangun oleh R dan seterusnya ya. Saya kira ini. Nah, oke adik-adik. Nah, ini sekarang kita ke pokok bahasan 3 ya. Ini waktunya sudah 1 jam lebih, tapi saya kira kita akan bisa mendapatkan ini ya. Nah, ini subgrup normal. Ini adik-adik ya. Jadi gini, pada waktu kita mempunyai suatu grup G gitu ya, adik-adik ya. Kemudian Anda mempunyai apa? S, tadi apa? S ya, adik-adik ya. Ini apakah dari G dan bagian dari S, G-nya grup, S-nya subgrup, apakah kita bisa membentuk grup baru dari kedua struktur itu? Nah, ini nanti sangat penting sekali di dalam pembentukan Zn ya. Zn ini ada gini. Misalkan S adalah suatu subgrup di G. Subgrup G disebut subgrup normal jika untuk setiap G berlaku apa? GS sama dengan SG. Ya. Nah, GS itu apa? GS itu ini adalah himpunan GS kecil ya dengan S-nya anggota dari S. Sementara SG itu apa? Himpunan semua S kecil G meliputi seluruh S anggota S. Nah, ini ya, SG ini, GS kecil dan SG ini kan tidak selalu sama, toh, Dedek? Tidak selalu sama. Tidak selalu apa? Sama. Karena G-nya tidak selalu komutatif. Nah, suatu subgrup S disebut dengan normal kalau GS sama dengan SG. Sebenarnya ada motivasinya di dalam pembentukan subgrup normal ya. Tapi kita langsung saja definisinya ini karena ini nanti tidak terlalu lama ya. Nah, ini ada syarat perlu dan cukupnya. Nah, nanti ini setiap subgrup dari grup yang komutatif tentu saja merupakan normal ya, adik-adik. Karena kan S kecil G sama dengan G kecil S ya. Nah, kemudian ini ada subgrup yang trivial ya, elemennya singleton E dan G sendiri. Ini jelas kedua subgrup itu adalah normal, tapi itu trivial ya. Nah, kemudian saya kira ini saya tidak akan terlalu lama di sini ya. Kita ke sini aja nih, adik-adik ya. Nih. Jadi pada waktu kita mempunyai G gitu ya, Adik ya. Kita mempunyai apa? Saya gambarnya mungkin saya tidak seperti ini. Jadi pada waktu kita mempunyai G di dalamnya ada S-nya, maka kita akan mempunyai 2 buah himpunan baru, ya, Adik ya. Adik ya. Ya. Kalau Anda ini punya G, ini ada punya S, Anda akan mempunyai himpunan saya sebut dengan GR gitu ya, GR.
Ini saya sebut dengan G left ya, GR. Ini right, ini N. Ini isinya adalah S, kemudian apa? SX1, kemudian ini apa? SX2, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang ini S, ini di sini apa? X1S, ini X2S ya. Nah, kalau ini merupakan suatu grup, ini adalah subgrup, ini Anda mendapatkan dua buah himpunan baru, GL dan GR. GL ini adalah himpunan S, SX1, SX2 yang disebut dengan koset kanan. Ini GL yang kita sebut dengan koset kiri. S, X1S, X2S ya. Ini adalah koset kiri. Ini S ini tidak lain adalah ES ya. Elemen netralnya ini sama dengan S. Ini sama dengan apa? XE ini sama dengan apa? S ya, sama dengan S. Oke, Adik-adik. Pertanyaannya adalah gini. Apakah kita bisa mendefinisikan suatu operasi baru, sebut saja ini, operasi baru, dan apakah kita bisa mendefinisikan operasi baru di sini, gitu ya, di sini, ini, sedemikian hingga nanti GL atau GS ini merupakan sebuah apa, Dede? Grup lagi. Nah, di sini apa yang kita lakukan ini ya, apa yang kita lakukan adalah kita mendefinisikan dulu kalau X1S dioperasikan dengan X2S misalnya gitu ya. Kita operasikan dengan apa, Dede? Ini hasilnya kita operasikan adalah X1, X2S gitu ya. Yang sementara ini yang di sini kita operasinya adalah apa? X1S, X2S kita operasikan dengan hasilnya adalah SX1, X2. Nah, ini kita mengoperasikan himpunan dengan himpunan. Oleh karena itu, wajib kita tanyakan apakah operasi ini ya, apakah operasi ini well defined? Apakah operasi ini well defined? Karena kita mengoperasikan kelas dengan kelas, elemen dengan elemen, bukan elemen dengan elemen. Kita mengoperasikan koset dengan koset. Oleh karena itu, kita wajib ya, pada adik-adik, untuk pembelajaran adik-adik ya, pada waktu kita mengoperasikan kelas dengan kelas, maka kita wajib mempertanyakan apakah operasi itu well defined. Artinya apa? Kita wajib bertanya apakah perkalian itu tidak bergantung kepada apa? Wakilnya. Nah, untuk itu, Dede ya, ini akan kami sampaikan, operasi itu well defined, kedua operasi itu well defined, kalau koset kiri sama dengan koset kanan, yaitu kalau S-nya normal. Jadi apa kelebihannya pada saat S-nya normal? Kelebihannya adalah operasi pada GL tadi dan GR itu tadi adalah well defined. Nah, pada saat mereka sama, apa yang terjadi? GL tidak lain adalah sama dengan GR, ya, tidak lain sama dengan GR. Jadi di sini maka kita akan bisa membentuk apa, Adik? Ini ya, apakah himpunan ini terhadap operasi ini merupakan grup? Ya, jadi tadi pada saatnya normal, maka kita akan bisa membentuk himpunan operasi yang well defined. Setelah kita well defined, apakah dia merupakan grup? Dapat ditunjukkan dia merupakan suatu apa? Grup ya. Dan ini yang kita sebut dengan apa? Grup faktor ya. Jadi grup faktor. Jadi grup faktor adalah apa? Jadi ada apa, Dedek? Pada waktu Ibu menyampaikan apa? Jadi pada waktu di sini ada G, di sini ada S yang normal, maka Anda akan bisa membentuk G per S gitu ya. Yang tidak lain ini adalah sama dengan GL tadi ya. Yang sama dengan apa? GS gitu ya, GS ya. Nah, ini akan membentuk grup baru yang kita sebut dengan grup faktor. Itu chronologically ya. Jadi bagaimana seorang mathematician itu bertanya, kita punya G, kita punya anaknya S yang normal. Ya, S yang normal. Maka ternyata kita akan bisa membentuk grup baru yang kita sebut dengan grup faktor. Oke. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ini Adik-adik.
Anda tadi kan sudah tahu bahwa ini merupakan suatu grup. 2Z merupakan subgrup dan dia normal karena Z-nya ini adalah komutatif. Jadi ini ya, 12Z ini adalah subgrup normal sebab Z-nya adalah grup komutatif. Grup faktor yang terbentuk itu adalah ini G-nya, ini S-nya. Nah, grup faktor yang terbentuk itu adalah Z per 12Z. Ini isinya adalah ini, dan ini. Yang sering kita tulis secara umum nanti, Z per Z, NZ itu adalah ini. Nanti ini kita tuliskan dengan lambang yang lebih simple. Ini apa? ZN, gitu ya. Ini kita tuliskan dengan 0 garis. Ini kita tuliskan dengan apa? 1 garis. Ini kita tuliskan dengan N-1 garis ya. Nah, ini ZN ini adalah ini. Oke ya. Nah, ini. Oke, Adik-adik ya. Jadi Z12 itu isinya apa, Adik-adik? Z12. 0, 1, enggak, harusnya enggak harus ditulis ya, 2. Ini di sini apa? 11. Nah, ini apa? Kalau Anda ganti dengan Z4, maka isinya apa, Adik? Z4 isinya adalah 0, 1, 2, ya, ini. Seperti itu ya, Adik ya. Jadi himpunan bilangan bulat modulo 12 itu sebenarnya adalah grup faktor yang dibentuk dari grup Z terhadap penjumlahan dan 12Z sebagai subgrup normal di dalamnya. Ya, begitu, Adik. Nah, ini nanti apa? Dari situ kita akan mempunyai apa? Ini kuisnya nggak usah saja ya, kuisnya nggak usah saja. Sekarang kita ke yang ini apa? Berikutnya ya, Adik. Coba kita berikutnya ini berikutnya masuk ke ring ya, Adik ya. Jadi masuk ke ring biar nanti kita punya waktu untuk bicara ring polinomial. Jadi operasi penjumlahan dan perkalian pada Z ini mempunyai sifat bahwa apa? Untuk setiap 2 buah bilangan bulat kita sudah tahu penjumlahannya ini bilangan bulat dan perkaliannya juga bilangan bulat ya. Nah, ini operasi perkalian di Z bersifat asosiatif, operasi penjumlahan terhadap perkalian itu bersifat distributif kiri dan distributif kanan ya. Jadi di sini nanti apakah Z dengan operasi perkalian juga merupakan grup? Operasi perkalian dalam Z ini bersifat komutatif, ada bilangan ini ya, tapi dia bukan merupakan grup, tetapi dia merupakan semigrup ya. Semigrup itu sifat yang lebih ringan daripada grup. Himpunan tak kosong S disebut semigrup jika terhadap operasi tersebut dia bersifat asosiatif, tidak mensyaratkan adanya elemen identitas, tidak mensyaratkan adanya elemen inverse ya, elemen inverse. Jadi di sini, nah dari sini kita akan melakukan apa, Adik, proses apa abstraksi kayak tadi, termotivasi dari sifat himpunan Z terhadap penjumlahan dan perkalian yang telah dipaparkan sebelumnya, dilakukan proses abstraksi dengan didefinisikan struktur abstrak yang disebut dengan ring atau gelanggang. Z ini diabstraksikan sebagai sembarang himpunan digantikan ya, diabstrakkan ke sembarang G plus diabstrakkan ke sembarang operasi biner pada G kali diabstrakkan sembarang operasi biner yang lain pada apa? G. Nah, dari sini nih kita akan bisa melihat bahwa Z terhadap penjumlahan ini nggak harus pakai oplas ya, merupakan grup komutatif, terhadap operasi perkalian bersifat asosiatif, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bersifat distributif kiri dan kanan. Nah, dari sini nih kita akan mendefinisikan pengertian ring ya. Himpunan tak kosong ya, himpunan tak kosong R ya, yang dilengkapi dengan 2 operasi biner ini disebut ring jika yang pertama terhadap operasi penjumlahannya merupakan grup komutatif, terhadap operasi perkaliannya merupakan bersifat asosiatif, penjumlahan dan ini bersifat distributif kiri dan distributif apa kanan ya. Nah, jadi yang jelas kita apa contoh pertamanya
ini adalah Z terhadap penjumlahan dan perkalian ya. Ini adalah sebagai contoh yang pertama. Nah, bagaimana Anda mencari contoh yang lain? Ya, contoh yang lain untuk apa? Untuk ring. Nah, ini contoh yang lain. Ini mudah saja seperti tadi. Kita akan bisa. Contoh yang lain adalah apa? Q ya. Di situ ada operasi penjumlahan dan perkalian. R ada operasi penjumlahan dan perkalian. C. Nah, namun nanti Anda akan bisa menyelidiki bahwa Q ini merupakan ring. R juga merupakan ring. C merupakan ring. N bukan merupakan ring. Tapi 2Z merupakan ring. 1 ditambah 2Z bukan merupakan ring. Mengapa? Karena dia merupakan grup aja tidak, tak? Ya, oke ya. Nah, dari sini ini Adik-adik ya. Ini apa? Jadi Anda belajar apa, Adik-adik? Belajar apa? Bahwa ini apa? Z ini terhadap penjumlahan dan perkalian ini merupakan suatu apa? Ring gitu ya. Ring. Tadi Adik-adik belajar apa? 6Z ini merupakan sebuah apa? 6Z ini nanti merupakan subgrup dan dia terhadap perkalian juga bersifat asosiatif, tertutup dan asosiatif tentu saja, dan tetap distributif kiri dan distributif kanan. Jadi ini apa? 6Z terhadap penjumlahan dan perkalian ini ya, 6Z ini juga merupakan apa? Subgrup dan sekaligus dia merupakan ring. Nah, ini. Tadi kita sudah belajar, Adik-adik, bahwa Z per 6Z gitu ya, per 6Z ini adalah grup faktor. Ini yang kita tulis dengan apa? Z6. Ini tadi sudah kita diskusikan. Ini merupakan grup ya, merupakan grup abelian ya, merupakan grup abelian. Nah, pertanyaannya apakah Z6 ini merupakan sebuah ring? Nah, ini nanti kita membutuhkan pengertian ideal ya, pengertian ideal. Nah, saya kira itu dulu. Nah, ini Adik-adik, saya akan sedikit beralih dulu ke ke konsep yang satunya ya, materi yang satunya, yaitu terkait dengan apa tadi ini coba. Ini Adik-adik. Saya bawa ke sini ya, Adik-adik, coba. Adik-adik, ya. Tadi kita bicara tentang apa? Kita bicara dari Z, kemudian kita mempunyai 6Z atau katakanlah 12Z atau 26Z atau ya. Nanti kita akan bisa membentuk Z6. Ya. Ini merupakan grup terhadap perkalian, penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, konsep itu tidak harus melalui cara seperti itu. Kita bisa menggunakan teori bilangan biasa. Nah, ini salah satunya, ini adalah yang kalau adik-adik cari di internet ya, sebut saja ada apa? Rings of residue class ya. Nanti Anda akan mendapatkan ini. Ini bagus sekali ya, adik-adik. Saya tadi bicara sama Bu Fitriani. Saya akan juga menampilkan cara lain untuk mendapatkan Z6 atau Z12 atau Z24 misalnya ya. Nah, caranya bagaimana? Ini dari buku ini ya, ini buku yang bagus ya untuk belajar kriptografi. Ini apa dari Buchman, Introduction to Cryptography. Nanti pada bagian tertentu, chapter 5 atau berapa, itu akan ada tentang Z6 ini. Bagaimana mereka muncul. Chapter 2 ya, chapter 2. Nah, ini mulainya adalah dengan cara yang sederhana, yaitu diperkenalkan bahwa relasi modulo M, kalau Anda mempunyai A dan B, adalah bilangan-bilangan bulat ya, dikatakan berelasi modulo M jika M membagi habis selisihnya. Dituliskan dengan cara ini. Ya, jadi apa? A berelasi dengan B modulo M gitu ya. Itu kalau apa?
kalau A dikurangi B atau B dikurangi A sama saja ya. Ini adalah kelipatan dari M. M membagi habis B dikurangi A itu kan sama saja dengan, nah ini bisa begini ya, B dikurangi A saja supaya sama. Sama saja dengan kelipatan dari M. Nah, Anda dapat menunjukkan bahwa apa? Relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Apa itu relasi refleksif? Kalau untuk setiap A berrelasi dengan dirinya sendiri, simetris kalau A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A. Transitif kalau A berrelasi dengan B, B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Nah, ini dapat ditunjukkan bahwa ini itu merupakan relasi yang ekuivalensi, yaitu relasi yang memenuhi refleksif, simetris, dan transitif. Oke, adik-adik ya. Nah, kita akan bisa menunjukkan bahwa relasi modulo M tadi bersifat apa? Adik-adik nanti akan bersifat apa? Ekuivalensi. Jadi A berrelasi dengan B, nanti modulo M jika terdapat K sehingga B sama dengan A ditambah K kali M, atau B dikurangi A sama dengan K kali M. A berrelasi A modulo M A berrelasi modulo M ini apa? Jika A berrelasi dengan B modulo M ini jika dan jika ini A mod M sama dengan B mod M. Nah, dari situ karena dia merupakan suatu relasi ekuivalensi, ya, merupakan relasi ekuivalensi, maka akan terbentuk kelas-kelas. Ya. Nah, kelas yang diwakili oleh A ini adalah apa? Kelas yang diwakili residu kelas dari A modulo M ini dinyatakan dengan himpunan semua B di mana B berrelasi modulo M dengan A. Nah, ini nanti tidak lain akan sama berbentuk A ditambah dengan MZ tadi. Nah, nanti M per MZ ini adalah himpunan semua, ya, ini adalah himpunan semua kelas-kelas residu modulo M itu tadi. Jadi M per ZM ini tidak lain adalah ini, dan seterusnya sampai ini. Nah, ini nanti, jadi sekali lagi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa? Menampilkan atau membentuk bilangan bulat modulo M itu tidak harus melalui grup faktor tadi, tapi bisa juga melalui relasi tanpa menghubungkan dengan apa? Operasi, ya. Tapi jadi ini apa yang ingin Ibu sampaikan, bahwa kalau belajar kriptografi misalnya dia dari ilmu komputer ya, dia belum belajar struktur aljabar, itu bisa dengan cara yang lebih sederhana, maksudnya seperti itu, ya. Maksud Ibu seperti itu. Jadi bisa dua pendekatan struktur aljabar, pendekatan teori bilangan, yaitu dengan membentuk relasi modulo M pada himpunan semua bilangan bulat Z, ya, himpunan semua bilangan bulat yang kita notasikan dengan Z, begitu ya, Dedek. Nah, nanti di sini ini akan apa? Anda akan mendapatkan apa? Jadi ZM itu tadi kita definisikan dengan 0 itu adalah 0 plus 3Z, itu kalau modulo 3 ya. Kemudian apa? Bukan modulo M ya. Kemudian apa? 1 ini adalah 1 plus ya. Kalau modulo 3 ya gitu ya. Kemudian apa? Nanti 2 ini adalah ini. Jadi sebagai contoh misalnya ini kita akan mempunyai ini ya, mempunyai ZM-nya ini adalah ini. Nah, oke adik-adik. Jadi kalau di sini ada adik-adik yang belum pernah ketemu dengan struktur aljabar, tidak usah bingung dengan pembentukan dari ZM, ya, ZM. Nah, saya kira saya tidak akan terlalu lama di sini ya. Nah, nanti ternyata di sini hanya akan mengatakan bahwa ZM itu
akan merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo M. Ya, seperti itu. Nah, karena waktu yang ini ya, ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa? Bahwa pembentukan ZM itu bisa dengan dua pendekatan. Pendekatan struktur aljabar dan pendekatan teori bilangan. Teori bilangan pun bilangan yang sederhana, ya, sederhana. Nah, selanjutnya Ibu akan share yang berikut ini, materi yang terakhir ya, yaitu terkait dengan ring polinomial ya. Oke. Ya. Ini ya. Jadi bagian ketiga, Adik. Bagian ketiga dari kuliah kita hari ini, jadi bagian pertama itu tadi yang pendekatannya lebih ke struktur aljabar untuk sampai ke Zn. Karena kalau dengan pendekatan struktur aljabar itu lebih mudah, tapi lebih modalnya lebih banyak. Mengapa? Mengapa lebih mudah? Karena pada saat Anda sudah tahu Z-nya akan sudah merupakan suatu ring, kemudian katakanlah 6Z-nya itu merupakan suatu ideal, maka pada saat itu Anda akan mempunyai ring Zm, ya, ring Zm atau Z6 misalnya seperti itu. Nah, sekarang untuk bagian ketiga, untuk menghantarkan adik-adik masuk ke kriptografi, itu adalah tentang ring polinomial, ya, ring polinomial. Jadi begini adik-adik. Pada waktu Anda mempunyai R, gitu ya, ini ya, R, ini merupakan suatu ring, gitu ya, merupakan suatu ring, gitu ya, merupakan suatu ring. Maka nanti ini akan ada apa? Beberapa jenis yang khusus, ya. Yang pertama adalah ring komutatif dengan elemen satuan. Jenis yang pertama. Karena kalau dari aksiomanya, ring itu tidak harus mempunyai elemen satuan terhadap perkalian. Kalau dia mempunyai elemen satuan terhadap perkalian, kita sebut dengan apa? Ring dengan elemen satuan. Dari aksiomanya, sifat yang kedua jenis yang kedua, ring itu tidak harus komutatif terhadap perkalian. Kalau terhadap penjumlahan harus komutatif. Ring yang komutatif terhadap perkalian kita sebut dengan ring komutatif. Yang ketiga adalah kombinasi keduanya. Itu apa? Ring komutatif dengan elemen satuan. Jadi R komutatif dengan elemen satuan. Nah, contohnya apa, Adik? Z. Ini ya. Ini adalah ring komutatif dengan elemen satuan. Contoh yang lain adalah Q, ya, himpunan bilangan rasional terhadap perkalian. Ini adalah contoh yang lain adalah apa? R. Ya. Ini jenis yang ketiga adalah jenis yang kombinasi keduanya, ya, kombinasi keduanya. Nah, contoh yang lain adalah C, ya, C. Ini adalah ring-ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, coba adik-adik bandingkan antara Z dengan ini. Bagaimana Anda membandingkan Z versus Q, ya, adik-adik ya? Kalau Anda membandingkan Z versus Q itu apa? Bedanya apa, adik-adik? Bedanya adalah terhadap perkalian, setiap elemen tak nol di sini mempunyai inverse terhadap perkalian. Tidak demikian pada Z. Di dalam Z, elemen yang mempunyai inverse terhadap perkalian itu hanyalah 1 dan -1. 2 itu tidak mempunyai inverse, karena setengah tidak berada di dalam Z. 3 tidak punya inverse, karena sepertiga tidak berada di dalam Z. Jadi apa bedanya, adik-adik? Antara Z dengan Q. Antara Z dengan Q bedanya apa? Bedanya adalah bahwa apa? Setiap elemennya pada Q yang tidak sama dengan 0,
itu mempunyai inverse. Nah, dari sini kita akan mempunyai jenis yang ketiga, adik-adik. Jenis yang keempat. Yaitu apa? Ring komutatif dengan elemen satuan yang setiap elemen tak nolnya mempunyai inverse, itu kita sebut dengan lapangan. Nah, sekarang adik-adik, saya ajak membandingkan ini. Kalau ini tadi membandingkan Z dengan Q ya, sekarang membandingkan Z dengan Z6. Ya. Z dengan Z6. Pada Z, itu kalau Anda mempunyai N1 tidak sama dengan 0, N2 tidak sama dengan 0, itu nanti Anda akan mempunyai N1 dikalikan dengan N2 juga tidak sama dengan 0. Ya. Berbeda dengan di Z6, adik-adik. Di Z6 itu apa? Anda punya 2 garis dikalikan dengan 3 garis, 2 tidak 0, 3 tidak 0, hasilnya ini adalah 6 garis. 6 garis di dalam Z6 itu sama dengan 0. Jadi Anda bisa melihat apa, adik-adik? Bahwa di dalam Z, kalau Anda mempunyai 2 buah elemen tak 0, hasilnya tak 0. Sementara dalam Z6 tidak demikian. Nah, nanti di sini Anda akan mempunyai apa? Anda mempunyai jenis yang kelima, yaitu apa? Yang kita sebut dengan daerah integral. Daerah integral adalah apa, adik-adik? Daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang mempunyai sifat. Kalau kita mempunyai 2 buah elemen tak 0, maka hasilnya perkaliannya juga harus sama dengan apa? 0. Jadi, Anda belajar apa, adik-adik? Definisikan ring-ring baru itu berdasarkan bagaimana kita membandingkan satu struktur dengan yang lain yang mempunyai perbedaan apa struktur. Jadi kalau di dalam Z itu apa? Tidak setiap elemen tak nolnya punya inverse. Sementara di dalam Q setiap elemen tak nolnya punya inverse. Di dalam Z itu tadi membandingkannya dengan Q. Sekarang kalau bandingkan dengan Z6. Di dalam Z6, kalau Anda mempunyai 2 buah elemen tak 0, belum tentu hasilnya tak 0. Contohnya yaitu apa? 2 tidak 0, 3 tidak 0. Tapi hasil kalinya sama dengan 0. Di dalam Z, kalau Anda mempunyai 2 buah elemen tak 0, hasilnya perkaliannya pasti sama dengan 0. Nah, dari situlah didefinisikan daerah integral. Nah, pada bagian yang terakhir ini, adik-adik akan saya ajak melihat ring polinomial, ya, ring polinomial atas lapangan. Mengapa atas lapangan? Karena lapangan itu adalah suatu jenis ring komutatif dengan elemen satuan yang mempunyai sifat yang paling kuat. Mengapa paling kuat? Karena lapangan itu pasti merupakan daerah integral. Daerah integral belum tentu merupakan lapangan. Lapangan sudah kita awali bahwa dia itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan. Daerah integral juga ring komutatif dengan elemen satuan. Tetapi lapangan ini adalah ring yang paling kuat sifatnya. Dia komutatif, mempunyai elemen satuan, elemen tak nolnya selalu mempunyai inverse. Mengapa dia lebih kuat dari daerah integral? Karena lapangan selalu merupakan daerah integral. Tapi daerah integral belum tentu merupakan suatu lapangan. Oleh karena itulah ya, ini kita memilih ring polinomial atas lapangan. Ring polinomial atas ring khusus yang paling kuat, yaitu lapangan. Ya, lapangan. Yaitu ini. Oke ya. Nah, di sini ya, ini ada adik ya. Jadi ini apa ya? Ini maaf ya, ini dari yang kuliah yang dulu ya, dari kuliah yang dulu. Ini kita akan, saya kira ini aja ya. Coba adik-adik, kita mulai dari yang sederhana saja ya. Dari saat Anda sekolah di menengah ya, ini ya sekolah di SMA gitu ya, Anda sudah sering bertemu dengan kata-kata apa? Fungsi kuadrat.
ya, fungsi kuadrat. Fx Anda juga mempunyai fungsi kuadrat Gx ya. Ini dengan koefisien-koefisiennya di R ya, koefisien di R. Nah, kalau Anda mempunyai Fx, fungsi kuadrat, Anda punya fungsi kuadrat Gx, Anda akan bisa menjumlahkan. Ya. Anda bisa menjumlahkan. Juga merupakan fungsi kuadrat dengan koefisien di R. Ya, koefisien di R. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan generalisasi? Ya, coba di sini ya. Ini juga Anda bisa mengalihkan ya. Jadi pada himpunan semua fungsi-fungsi kuadrat itu bisa Anda jumlahkan, bisa Anda kalikan ya. Nah, dari sini ini ya. Jadi penjumlahan itu simple. Menjumlahkan hanya tinggal dijumlahkan komponen-komponen yang seletak. Sementara kalau perkalian ini tidak sesimpel itu. Jadi koefisien dari apa? Koefisien dari apa, Adik? Koefisien dari apa? Dari ini adalah A0 B0. Ini adalah X pangkat 0 ya. Kalau X pangkat 1 ini adalah A0 B1 A1 B0. Ini pangkat 1. Ini yang koefisien dari pangkat 2 ini adalah apa? A0 B2 ditambah A1 B1 ditambah A2 B2. Koefisien dari X pangkat 3 adalah apa? A1 B2 A2 B1. Koefisien dari X pangkat 4 ini adalah A2 B2 ya. Nah, kita akan pakai untuk mendefinisikan pengertian perkalian secara konvolusi antar polinomial ya. Jadi ini A0 ini ya. Ini 0 0. 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0 ya. Nah, kalau 1 itu kemungkinannya apa? 0 ditambah 0 dan 1. Terus kemudian apa? 1 dan 0. Sehingga A0 B1 A1. Tapi kalau 2 kemungkinannya kan apa? 0 2 1 1 2 0. Ya. C3 kemungkinannya apa? 1 2 ini 2 1. Ya. Menurut C3 kemungkinannya apa? C4 ini. Jadi di sini secara umum nanti kita akan bisa mendefinisikan CK ini adalah sigma AI BK min I ya, BK min I. Ya, oke. Nah, dari situ adik-adik nanti akan bisa apa? Kita generalisasi ya. Kita akan bisa membentuk himpunan semua polinomial. Ini akan merupakan grup abelian ya. Dengan elemen netralnya adalah 0x, ini adalah polinomial yang semua koefisiennya 0. Nanti ini bisa kita tuliskan dengan 0,0,0 ya. Sementara apa? Kita akan bisa menunjukkan bahwa operasinya Rx itu tertutup, asosiatif, komutatif ya, dan seterusnya. Jadi nanti Anda akan bisa membentuk bahwa Rx terhadap penjumlahan dan perkalian ini merupakan suatu ring yang disebut dengan ring suku banyak ya. Ring suku banyak. Jadi begitu adik-adik ya, besok nanti akan diberikan oleh Bu Bu Indah ya. Ini nanti saya hari ini introduce bagaimana set N sebagai ring itu muncul, kemudian nanti bisa dengan dua pendekatan, kemudian adalah ring polinomial. Kalau R-nya itu ring bilangan real, nanti terbentuk Rx. Kalau R-nya ini adalah bilangan kompleks, terbentuk dengan apa? Rx. Cx ya. R-nya ini adalah Z6, ya ini ada D. Kalau jadi R-nya itu tidak harus lapangan ya. Nanti ini bisa kita ganti dengan Z6. Nanti Anda akan mendapatkan Z6X ya, begitu. Nanti secara umum setiap kali kita mempunyai ring ya, maka pada saat itu kita akan mempunyai ring baru yang disebut dengan ring polinomial. Penjumlahan seperti biasa yang Anda kenal, perkaliannya
juga seperti biasa yang Anda kenal pada waktu Anda mengalihkan dua polinomial, hanya aturan perkaliannya itu ditentukan oleh koefisiennya. Nah, koefisiennya itu dengan melakukan operasi konvolusi. Nah, ini adik-adik, apakah kita stop di sini dulu, Mbak Fitriani? Apakah sebenarnya kan masih ada satu lagi ya yang terkait dengan matriks ya, tapi saya pikir yang penting adalah ZM-nya sama ininya ya. Nah, ini adik-adik, apa yang bisa Ibu sampaikan waktu yang hanya 100 menit ini ya. Tapi saya ingin membackground nih bahwa aljabar abstrak itu menghantarkan kita untuk ke kriptografi melalui apa? Melalui pembentukan ring bilangan bulat modulo secara umum dan juga ring polinomial. Begitu Mbak Fitriani, saya kira biar adik-adik tidak terlalu capek ya ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuni atas pemaparannya. Kalau mau Mungkin tanya jawab juga boleh, saya masih. iya tanya jawab dulu ya Bu. Nggak apa-apa. Oke. Iya, silakan adik-adik semua tahu Bapak Ibu dosen yang merupakan peserta dari NMS School ini. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Benaya mungkin mau bertanya, silakan. Boleh, Bu. Ya, Jadi gini, silakan. Bu, saya ingin nanya nih tentang ring sama grup nih. Saya kan lihat ada perbedaan, di mana kalau yang ring itu tuh kayak ada dua operasi biner. Ya, Kalau yang grup itu cuma satu. Apa satu perbedaannya operasi. cuma itu aja? Apa perbedaannya cuma hanya itu aja gitu dari operasinya aja? Atau ada yang lain itu perbedaannya? Ya. Jadi saya jawab ya Mbak Fitriani ya. Ya. Jadi Monggo, Bu. Mas Binaya, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, eh, di dalam matematika itu kita mengenal sistem matematika. Sistem matematika itu adalah himpunan yang dilengkapi, himpunan atau beberapa himpunan yang dilengkapi dengan satu atau beberapa operasi. Nah, yang paling simpel tentu saja adalah sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan dan satu operasi. Sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan dan satu operasi, salah satu contohnya yang sangat populer itu adalah grup. Jadi himpunan G ada satu operasi, kemudian G disebut grup terhadap operasi yang dimilikinya itu kalau dia memenuhi 1, 2, 3, 4. Ya. Pertama tentu saja harus tertutup. Ya, tertutup sebenarnya sudah include dengan operasinya. 2 asosiatif, 3 ada elemen netral, yang keempat itu adalah setiap elemen mempunyai inverse. Jadi setiap elemen punya sparring partner gitu ya. Nah, kemudian grup yang khusus itu adalah grup yang komutatif. Nah, struktur aljabar yang kedua itu adalah struktur aljabar yang terdiri dari satu operasi dan dua himpunan. Jadi modalnya, kalau grup itu modalnya adalah apa? Satu himpunan, satu operasi. Satu himpunan, satu operasi itu belum tentu merupakan suatu grup. Satu himpunan merupakan grup terhadap operasi yang didefinisikan padanya kalau dia memenuhi aksioma 1, 2, 3, 4. Nah, ring itu adalah satu himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah terhadap operasi penjumlahnya harus merupakan grup abelian. Jadi dia harus merupakan grup abelian. Berarti harus memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 ya, tambah komutatifnya. Syarat yang kedua terhadap operasi yang kedua itu perkaliannya. Dia harus mempunyai sifat tertutup dan tentu saja asosiatif, yaitu disebut dengan semigroup. Ya. Kemudian terhadap keduanya bersama-sama, yaitu terhadap penjumlahan dan perkalian, distributif kiri dan distributif kanan. Jadi apa Adik? Ring itu pasti merupakan
grup terhadap operasi yang pertama. Clear, Mas Benaya? Cukup jelas, Bu. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, jadi ring itu pasti merupakan grup terhadap operasi yang pertama. Terhadap operasi yang kedua belum tentu. Karena persyaratannya apa? Persyaratannya adalah dia hanya merupakan semi grup, yaitu apa? Tertutup dan asosiatif. Sebenarnya kalau kita sudah mendeklarkan bahwa itu operasi, tidak perlu tertutupnya ya ditunjukkan, karena operasi kan harus fungsi toh. Ya, oke. Ya, clear ya? Oke. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya. Jadi Mas Benaya ini baru masuk semester 3, Bu, sehingga belum Ya, kuliah struktur aljabar. Jadi ini baru bisa akan menangkap toh? ketemu grup. Ya. Ya. Ini bisa Oke, menangkap toh terima Mas kasih Benaya? atas. Bisa? Cukup nangkap. Ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari peserta lain, monggo silakan. Udah pada capek ya. Ya, kalau tidak ada sedikit begini, saya tambahkan ya, ini untuk Mas Benaya Baik, dan Bu. teman-teman ya, gini. Tadi Mbak Fitriani saya ingin sampaikan sedikit. Jadi pada waktu kita mempunyai Z itu adalah ring bilangan. Tadi saya idealnya tidak terlalu saya itu kan ya, karena nanti terlalu lama. Jadi pada waktu kita mempunyai Z, kita mempunyai katakanlah 12 Z atau 26 Z, maka pada saat itu kita akan mempunyai Z6, Z24 atau Z26 ya dan seterusnya. Nah, apa perbedaan antar Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 dan sebagainya? Nah, satu sifat yang harus adik-adik ketahui adalah bahwa kalau P-nya prima itu apa? Adik-adik? P-nya prima itu apa? Satu-satunya apa? Pembagi sekutu terbesarnya apa? Kelipatan persekutu terbesarnya adalah 1 ya. Itu apa? Maka kalau P-nya prima, itu nanti ZP-nya itu akan merupakan lapangan. Yaitu struktur yang sangat kuat tadi apa? Dia merupakan ring komutatif dengan elemen satuan yang setiap elemen tak nolnya mempunyai invers itu loh. Jadi pada saat jadi kan Anda akan punya Z berapa? Z2. Z2 isinya kan 0 dan 1. Z3 isinya apa? 0, 1, 2. Z4 isinya apa? 0, 1, 2, 3 ya. Z5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, apa perbedaan antar Z1, Z2, Z3 sampai dengan apa? Z2, Z3, dan seterusnya itu? Perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah apa? Atau ciri-cirinya apa? Kekhususannya adalah apa? Salah satu kekhususannya adalah kalau P-nya prima, maka nanti ZP itu akan menjadi lapangan, yaitu ring yang sangat kuat. Sebenarnya masih ada yang kuat lagi ya, ada yang lain lagi, tapi untuk kali ini adalah ring yang sangat kuat, yaitu dia merupakan lapangan. Yaitu apa? Ring yang komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen tak nolnya mempunyai invers. Kekuatannya itu yang nanti akan banyak mewarnai kriptografi. Ya, ZP itu akan banyak mewarnai apa? Kriptografi. Akan banyak dipakai di sana. Nanti kaitannya dengan kuncinya bagaimana, kalau ZP-nya prima, kalau P-nya tidak prima bagaimana, begitu ya. Saya kira seperti itu. Tapi tertangkap toh? ZP itu kalau P-nya prima, dia merupakan lapangan, merupakan suatu ring yang sangat kuat. Dia komutatif, dia mempunyai elemen satuan, setiap elemen tak nolnya mempunyai invers. Mengapa demikian? Karena kalau P-nya prima, gitu ya, maka satu-satunya pembagi dari apa? Pembagi dari P itu adalah apa? 1 ya. Sehingga nanti dia akan mempunyai apa? Kalau P-nya, kalau X-nya anggota ZP, X-nya tidak sama dengan 0, maka nanti dia akan mempunyai invers. Begitu, ya. Kayaknya Oke, besok baik. kurang itu waktunya, Bu
Kalau hanya 100 menit itu Iya. kalau untuk ya. Baik, Bu. Ini di kolom chat ada pertanyaan, apa masih sempat, Bu? Masih dia bisa nggak apa-apa masih saat. Iya. Oh iya. Dari Baik, Mas pertanyaan Sandi ya, dari Chris Sapuliti ya. Andi ya. Untuk proses enskripsi, kita akan mengubah plain text menjadi ciphertext. Kita bekerja di ring polinomial ya, Bu. Kemudian algoritma kripto yang bekerja di atas hal tersebut salah satunya apa? Ya. Ya, Demikian. jadi mengapa tadi Ibu sampaikan ring polinomial ya, Mas Krisandi ya? Karena nanti apa? Pada waktu kita mempunyai ring polinomial atas ZP begitu ya, kemudian kita mempunyai ideal yang dibangun oleh polinomial tak tereduksi begitu ya, kita nanti akan bisa bekerja dengan hal-hal yang Anda ini kan ya, ada kaitannya dengan algoritma kripto itu tadi ya. Jadi basic apa ya dasar dari aljabar abstrak yang nanti akan banyak dipakai itu adalah nanti ZP-nya itu, dan nanti sekarang pengembangannya sudah sampai ke ZN juga ya, yang tidak harus P-nya prima gitu ya. Tapi itu nanti akan sedikit complicated gitu ya. Dan untuk ring polinomialnya juga nanti atas dengan apa? Ring polinomialnya atas apa? Dengan koefisiennya itu di dalam apa? ZP itu. Ya. Saya kira itu. Ya nanti pasti akan sampai ke sana, Mas Krisandi. Ini apa? Ini bekal Iya. aja untuk hari ini, baru bekal ya. Ya. Iya, baik. Mungkin demikian ya, Mas Krisandi ya. Untuk hari ini dan besok ini kita masih akan mempelajari konsep-konsep matematika yang akan kita gunakan pada algoritma kriptografi yang nantinya akan diberikan oleh narasumber. Dan mungkin pada pertemuan ke-4 mulai kita menggunakan masuk ke dalam materi-materi di kriptografinya begitu. Mungkin Ya, demikian. kemarin saya diskusi dengan Bu Indah, Mbak Fitriani. Bu Oh Indah iya, Bu. menanyakan ke saya, apakah saya sampai ke daerah Euclid? Saya tidak, Bu, tidak cukup waktu, saya hanya ring polinomialnya. Jadi nanti Oh iya, baik. dikaitkan dengan algoritma pembagiannya akan disampaikan oleh Bu Indah. Begitu, Bu Fitriani. Ya. Oh ya, baik. Mungkin demikian untuk pertemuan kedua kita di DMS School ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Silwahyuni yang telah memberikan dan menjelaskan materinya dengan begitu gamblang ya. Maksudnya penyampaian yang bertahap tadi dalam 3 bagian. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh peserta karena ini akan menjadi dasar kita untuk melangkah ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu besok. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi Bu Yuni sudah berkenan meluangkan Sukses waktunya. ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit, listrik mati sebentar ya. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Saya Lip ya, Mbak Fitriani. Assalamualaikum. Sukses Ya, ya, baik, Bu. adik-adik Terima semua kasih ya. banyak. Semangat ya. Aljabar abstrak ada gunanya. Oke ya. Iya. Oke. Ya. Terima kasih, Saya Bu. Lip ya. Baik, terima kasih.